Fakta-fakta demonstrasi pecah bersamaan saat Menku Sri Mulyani paparkan pos anggaran RAPBN 2026. Indonesia baru saja menghadapi gelombang demonstrasi besar-besaran yang mengguncang berbagai kota besar di seluruh negeri. Aksi unjuk rasa yang dimulai pada Senin 25 Agustus 2025 telah berkembang menjadi gerakan nasional yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Demonstrasi ini dipicu oleh kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan tunjangan dan gaji DPR. Tuntutan utama meliputi pembatalan tunjangan rumah, transparansi gaji, dan penolakan terhadap rencana kenaikan gaji DPR. Kericuhan mulai terjadi sejak Senin 25 Agustus 2025 siang, ketika massa dipukul mundur dari gedung DPR. Bentrokan antara demonstran dan aparat kepolisian tak terhindarkan dengan lemparan batu dan botol, serta penggunaan gas air mata dan water cannon oleh polisi. Di hari yang sama, Senin 25 Agustus 2025, pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan pagu anggaran RAPBN 2026 dengan total belanja negara sebesar 3.786,5 triliun rupiah dan defisit 638,8 triliun rupiah atau 2,48% terhadap PDB. Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan pentingnya pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 13,5% untuk mendukung stabilitas ekonomi. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2026 yang dipersiapkan ini diklaim sebagai instrumen utama untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong transformasi pembangunan nasional. Dalam konferensi pers yang digelar Jumat 25 Agustus 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan postur RAPBN 2026 yang mencerminkan komitmen pemerintah dalam menghadapi tantangan global dan memperkuat fondasi ekonomi domestik. Total belanja negara direncanakan sebesar 3.786,5 triliun rupiah, terdiri dari belanja pemerintah pusat 3.136,5 triliun rupiah dan transfer ke daerah 650 triliun rupiah. Sementara itu, pendapatan negara ditargetkan mencapai 3.147,7 triliun rupiah dengan defisit sebesar 638,8 triliun rupiah atau 2,48% terhadap PDB. Untuk penerimaan pajak 2.357,7 triliun rupiah, itu artinya harus tumbuh 13,5%. Itu cukup tinggi dan ambisius, ujar Sri Mulyani. Pemerintah juga menekankan pentingnya pembiayaan yang prudent dan inovatif, serta fleksibilitas APBN dalam merespon dinamika ekonomi. Sebelumnya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa APBN 2026 dirancang untuk mendukung agenda pembangunan nasional, termasuk ketahanan pangan, energi, pendidikan, kesehatan, dan pertahanan.